dan nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Hai semuanya, welcome back to my channel. Selamat datang di channel aku, Nisa Fariansyah. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena sudah subscribe YouTube channel aku, dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Thank you. Happy watching. Nah, teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi singkat lagi tentang kesehatan lainnya tentang asam urat. Jadi kakinya sering kayak gini, kayak gambar ini, ya kan? Ini salah nih ya gambarnya. Oke. Nah, kemudian apa benar kalau kakinya seperti itu sudah pasti asam urat? Dan apa sih asam urat itu? Kita akan bahas di konten kali ini. Thank you for subscribe. Jangan lupa subscribe ya untuk yang belum subscribe. Oke, apa sih definisi dari asam urat itu? Asam urat adalah penyakit yang merupakan gangguan metabolik dan ditandai dengan meningkatnya kadar asam urat, atau bahasa medisnya adalah hiperurisemia. Nah, ini biasanya sering dialami oleh golongan lansia, meskipun tidak selalu lansia, tapi kadang itu pada usia 40 tahun ke atas sudah mengalami gangguan metabolik berupa kadar asam urat yang tinggi. Nah, sebenarnya apa sih yang menyebabkan dari asam urat yang tinggi di dalam tubuh kita itu? Yang pertama, adanya faktor riwayat penyakit keluarga. Maksudnya gimana? Memang ada genetik. Orang tua sering memiliki, jadi apa ya, kayak keturunan gitu loh. Jadi orang tuanya memiliki kadar asam urat yang tinggi, bisa diturunkan ke anaknya. Diturunkan loh ya, bukan ditularkan, diturunkan ya. Kemudian kelebihan kadar asam urat dalam darah atau hiperurisemia tadi ya kan. Ini kenapa? Ya karena faktor makanan, bisa. Kemudian yang ketiga adalah obesitas atau kegendutan gitu ya kan, terlalu gendut. Emang kalau terlalu gendut tuh banyak banget masalahnya nih. Contohnya salah satunya adalah asam urat yang tinggi, ya kan? Dan yang satu lagi adalah gangguan pada ginjal. Jadi misalnya ada gangguan pada ginjal itu bisa menyebabkan kadar asam urat yang tinggi. Ini tuh seperti lingkaran gitu loh. Penyakit ginjal menyebabkan asam urat tinggi bisa menyebabkan, ya gitulah, muter aja ya. Oke, ini adalah definisi dan penyebabnya ya kan. Untuk kadar asam urat yang tinggi ini biasanya orang-orang tuh sadar diri gitu loh. Aku ini biasanya makan makanan yang mengandung purin ya, kalau bahasa medisnya tuh purin. Tapi kalau yang dipikirkan di awam itu seperti bebek, nah kayak gitu-gitu, kacang-kacangan, nah itu yang mengandung purin atau dapat menyebabkan asam urat. Sebenarnya kalau dikonsumsi dengan jumlah yang tepat itu it's okay, ya kan? Kayak bebek kan bisa protein, ya kan? Protein hewani. Tapi kalau dikonsumsi secara berlebih, ya kan? Ini yang dapat mengakibatkan gangguan atau kadar asam uratnya terlalu tinggi, seperti itu. Nah, apa saja sih gejala dari kadar asam urat yang terlalu tinggi? Ya kan? Yang pertama, terdapat rasa panas, kemerahan pada sendi. Kemudian adanya nyeri jika ditekan atau juga disentuh, ya kan? Biasanya memang pada sendi, tapi asam urat ini biasanya pada jempol seperti itu. Kemudian jempol kaki, jari-jari seperti itu. Kemudian terdapatnya pembengkakan pada sendi karena dia adalah proses inflamasi, ya kan? Karena dia adalah proses inflamasi, jadi kan proses inflamasi itu dapat menyebabkan yang disebut dengan reaksi lokal ya. Reaksi lokal itu berupa kemerahan, ya kan? Kemudian bengkak, panas, itu kalau bahasa medisnya kalor, rubor, dolor, itu kan fungsiolensa kalau bahasa medisnya. Tapi kalau bahasa awamnya tuh memang kalau terjadi radang itu adanya bengkak, kemerahan, demam seperti itu. Sehingga gejalanya ya sudah bisa diprediksi. Jempolnya bengkak, merah, nyeri, ya, seperti itu.
Nah, kemudian untuk pencegahan. Jadi apa sih pencegahan yang dapat dilakukan supaya kadar asam urat di dalam tubuh kita itu tidak terlalu tinggi? Yang pertama membatasi konsumsi tinggi purin. Contohnya tadi jeroan, kerang, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya kalian bisa browsing eh, makanan yang mengandung purin tinggi ya kan, tinggi ya, kasih tinggi ya. Jadi sebenarnya kalau dikonsumsi dengan tepat memang baik, baik sekali. Tapi apapun itu kalau berlebihan kan memang nggak baik, sehingga menyebabkan daripada bisa kadar asam urat itu yang tinggi. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi air putih secara cukup. Ini pencegahannya ya. Kemudian tetap menjaga berat badan, karena penyebabnya adalah biasanya memang terlalu gendut atau obesitas. Jadi kalau bisa memang menjaga berat badan ya, karena memang segala sumber penyakit itu sebenarnya akibat dari obesitas, ya bisa seperti itu. Kemudian membatasi konsumsi alkohol, ya kan? Kemudian mengkonsumsi vitamin C dalam jangka waktu yang panjang dan lama dengan dosis tinggi, terutama bagi sekarang kan pandemi, tapi biasanya tuh panic attack ya orang Indonesia itu, jadi kayak over gitu loh. Jangan lah, kalau ya kalau se apa ya sekebutuhannya aja seperti itu. Dan yang terakhir adalah membatasi minuman manis, makan dan minuman manis, ya kan, seperti itu. Ini adalah pencegahan dan juga gejalanya. Mari. Nah, kita akan membahas tentang pola makan penderita asam urat. Jadi gimana sih pola makan yang benar supaya kadar purinnya tidak terlalu tinggi lah, supaya tidak obesitas lah, ya kan? Obesitas tidak terlalu gendut gitu ya kan. Yang pertama batasi lemak. Batasi asupan lemak, pilihlah daging tanpa lemak. Makanan yang pengolahannya menggunakan minyak sedikit, ya kan? Jadi kalau bisa kayak gitu, apalagi minyaknya bukan minyak yang berulang kali dipakai ya. Berulang kali pakai itu, ya sudah bayangkan sendirilah ya. Jadi batasi lemak, ya kan? Memang itu batasi lemak ini apa ya, bisa menyebabkan apa ya, banyak manfaat gitu loh bagi tubuh kita, tidak dislipidemi seperti itu nanti juga. Kemudian yang kedua protein nabati. Nah, diet penderita asam urat harus rendah protein, protein dari daging, ikan, dan unggas dibatasi hingga 80 sampai 120 gram per hari. Ini nanti kalian bisa browsing. Jadi gimana sih 80 sampai 120 gram per hari itu, ya kan? Kemudian perbanyak cairan, banyak minum air putih. Kenapa? Karena ini akan membantu asam urat melalui urin atau melalui pipis, kencing. Sebaiknya penderita asam urat itu minum minimal 2,5 liter sehari. Kalau seperti kita nih 1,5 liter kan minimal. Nah, kalau untuk penderita asam urat memang baiknya 2,5 liter sehari. Dan kita batasi penyebabnya, ya kan? Kalau penyebabnya itu purin terlalu tinggi dapat menyebabkan asam urat, maka kita batasi konsumsi purin, ya kan? Jadi hampir semua bahan makanan itu sebenarnya mengandung purin, terutama yang bersumber protein, ya kan? Jeroan, bebek, seperti itu. Tapi memang kita harus intinya membatasi diet tersebut, gitu ya kan? Jadi kita batasi, jangan terlalu banyak, jangan terlalu over, seperti itu ya kan? Oke, jadi sebenarnya banyak sih pencegahan-pencegahan dari asam urat itu tergantung dari kita sendiri. Kita mau enggak untuk mencegah, ya kan? Kita mau enggak untuk memperbaiki, seperti itu. Jadi ini, nah pola makan untuk penderita asam urat. Dan buat kalian yang, apa ya, yang masih stabil, maksudnya enggak kok aku tes asam uratku normal kok, enggak tinggi, enggak kok aku tes normal-normal aja, enggak ada gangguan gitu. Jangan, kalau bisa kita kontrol terus ya kan, jangan seenaknya oke, udah biasa sih aku normal kok, gak apa-apa lah makan ini. Iya, kalian sekarang seperti itu, jangka panjangnya itu gimana ya, seperti itu. Jadi kita harus pikirkan juga gitu loh ya kan, sehingga kita bisa mengontrol diet kita sehingga pas dan tidak memiliki efek
something yang berlebih seperti terlalu banyak makan. Tapi kan aku suka banget makan ini, enggak ah, ya udahlah terserah kamu kayak gitu ya. Enggak, jangan gitu, oke. Pokoknya kita harus batasi purinnya ya kan, batasi konsumsi yang dapat menyebabkan asam uratnya tinggi seperti itu. Oke, thank you semuanya udah nonton YouTube channel aku. Dan buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya. Thank you for watching. Bye-bye. See you on the next content. Assalamualaikum.